wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pangkat bilangan pecahan dan bentuk akar. Oke. Sini yang akan Bapak sampaikan itu adalah tentang pangkat bilangan pecahan dan bentuk akar. Di sini kalau ada pangkat setengah, contohnya di sini 4 pangkat setengah, itu artinya sama saja dengan akar 4. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya nih, di dalam akar ini di sini itu adalah pangkat 1 dan di sini itu adalah pangkat 2. Tapi kalau setengah itu sudah jadi langsung akar, tidak usah ditulis lagi angka 2-nya karena dia sudah mutlak. Kalau setengah itu dia akan berubah jadi akar. Jadi 4 pangkat setengah itu adalah akar 4 atau hasilnya adalah 2. Jadi 2 kali 2 kan artinya adalah 4. Oke, contoh yang ketiga ada 8 pangkat 1/3. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 8. Oke. Di sini itu 1 nih, 1 tidak tulis juga. Nah, di sini sekarang 3. Kalau lebih dari 2 biasanya 3, 4, 5 ditulis di sininya ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8. Berapakah hasilnya? Suatu angka kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Ternyata hasilnya adalah 2. Jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, hasilnya nanti akan berapa pangkat 3 itu hasilnya 8 ya. Oke. Jadi bentuk akar itu akan begini maksudnya. A pangkat M per N itu sama saja dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, lihat pangkatnya. Di sini pembilang ada di dalam akar di sini. Kalau penyebutnya ada di luar. Oke, itu perhatikan. Ini dari sifat perpangkatan yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, Bapak di sini akan membahas tentang cara mudah mengerjakan dari suatu akar. Nah, yang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel. Nah, tabel dari 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Ini tabelnya kalian siapkan kalau mau memecahkan suatu akar-akar bilangan. Kalian persiapkan dulu ini tabelnya 0 kuadrat, 1 kuadrat sampai 9 kuadrat. Nah, kalau ada yang di dalam tabel kan mudah. Contohnya misalkan di sini 49 nih. Akar 49, lihat kita di tabelnya ada nggak? Nah, ternyata ada nih. Akar 49 itu adalah 7. Karena 7 kuadrat itu adalah 49. Ini hasilnya langsung kita tulis 7. Oke. Hasilnya adalah 7. Bagaimana dengan akar 169, 324, 729? Nah, kalau akar-akar yang lebih dari puluhan kan kita tidak ada di si tabelnya nih. Oke, maka dari itu kita akan menggunakan cara jitu untuk mencari suatu akar-akar. Oke. Langkah pertama yang Bapak bilang tadi adalah kamu harus siapkan tabel ini. Nah, misalkan kamu bisa aja ditulis di buku catatan kamu di samping untuk mengerjakan suatu bilangan akar, kamu siapkan tabel ini. Nah, langkah kedua, kamu pisahkan. Oke. Ini kan akarnya 169. Nah, 169 kita pisahkan. Yang ini sisakan 2 digit yang sebelah kanan kita pisahkan. Kita pisahkan seperti ini.
Nah, kira-kira kita tinggal ada satu nih, angka 1 ya. Angka 1 itu kira-kira hasilnya berapa? Pangkat yang mendekati nilainya dengan 1. Tidak ada lagi, yaitu 1. 1 kuadrat kan 1. Kalau 2 hasilnya 4. Tidak boleh lebih dari 1. Maka angka pertama itu pasti hasilnya 1. Ingat, kalau dalam akar ini mulai dari 100 sampai 10.000 itu pasti hasilnya 2 digit ya. Jadi 100 antara 100 sampai 10.000 itu hasilnya 2 digit. Jadi 2 angka nanti hasilnya. Misalkan kalau yang 10-an ribu nanti misalkan 53 kayak gitu, 75. Nah, itu 2 digit ya. Nah, ini masih angka-angka kecil, 169 masih ratusan, oke. Nah, yang 2 digit ini, nah, lihat belakangnya berapa nih? 9. Nah, sebelum kita mengerjakan yang 2 digit belakang, kita angka yang sebelah kiri ini kita kurangi yang ini, oke. Kita kurangi hasilnya. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, kita kurangi, ternyata 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Oke. Nah, 0 ini lebih besar apa lebih kecil daripada ini? Kalau lebih kecil, nanti kita cari yang di tabel ini nilai yang paling kecil, hasilnya 9 mana yang terkecil. Kita lihat, yang 9 itu akhirnya kan ada 2 nih. Di sini 3 kuadrat hasilnya 9 dan 7 kuadrat juga hasilnya 9 terakhirnya kan. Jadi kita cari yang angka terakhirnya nih. Ini kuncinya nih, oke. Angka terakhirnya kira-kira yang 9 yang mana? Ternyata ada 2 nih, 3 kuadrat dengan 7 kuadrat hasilnya 9. Nah, sebelum ke angka situ, makanya kita ya angka yang sebelah kiri ini kita kurangi dengan hasil yang ini. Nah, 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. 0 ini ternyata lebih kecil dari hasil angka pertama. Kalau ini hasilnya lebih kecil, maka dari tabel ini kita ngambil yang paling kecil, yang hasilnya 9 apa? Yaitu angka 3 ternyata. Kalau 7 kan lebih besar. Kalau ininya lebih besar daripada angka ini, nah 0 ini yang hasil pengurangannya baru kita ngambil yang lebih besar. Berarti ini adalah hasilnya 3 ya, 13 berarti hasilnya 13 dikali 13 artinya 169. Jadi akar 169 itu adalah 13. Oke, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua sama, kita bagi 2 lagi. Nah, ini oke, kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 3. Kira-kira yang mendekati 3 akar itu berapa pangkatnya di sini tabel? Masih 1 ternyata. Kalau 2 kan hasilnya 4, tidak boleh lebih dari 3. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Oke, nah. Yang ini yang 3 kita kurangi 1. Oke, yang ini yang 3 dikurangi 1. Jadi sama dengan hasilnya 2. 2 ini ternyata lebih besar hasilnya dari digit pertama. Nah, lihat di sini akhirnya 4, oke. Akhirannya 4. Ada berapa yang akhirannya 4? Ada 2, yaitu 2 kuadrat dengan 8 kuadrat. Ya kan? Nah, kalau seperti ini hasilnya ternyata hasil pengurangan yang sebelah kiri dikurangi hasil digit yang pertama, ternyata hasilnya lebih besar. Maka di sini pun kita ambil yang lebih besar. Tadi kan yang kecilnya adalah 2 kuadrat hasilnya 4, 8 kuadrat hasilnya 64. Maka kita ambil yang besar yang 8. Berarti ini hasilnya adalah 18. Itu ya cara cepatnya. Sama. Nah, sekarang yang kita untuk kerjakan yang ini juga sama. Kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2. Kita bagi 2 lagi. Ternyata di sini angka
Yang paling kiri adalah 7. Kira-kira hasilnya yang mendekati 7 berapa? Ternyata 2 ya. Kalau 3 lebih, tidak boleh lebih dari 7. Maka di sini hasilnya adalah 2. Oke. Nah, sisa kita kurangi lagi. Nah, kita kurangi lagi di sini. Kita kurangi 2. Hasilnya berapa? 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke, ternyata hasilnya pun ini lebih besar daripada digit pertama. Lihat angka 9 di sini. Di sini angka 9. Angka 9 itu di sini ada berapa yang akhirannya 9? 3 dan 7. Oke. 3 dan 7. Berarti kita ngambil yang besar karena sisanya ini adalah lebih besar daripada digit pertama. Berarti ini adalah 7 hasilnya. Oke. Itu cara-cara untuk mencari hasil dari sebuah akar, cara cepatnya ya. Bapak kasih cara cepat. Terima kasih. Demikian nanti tugas akan dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.